Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan profesional. Perkenalkan kami kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang optical fiber. Sebelum itu, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Iman Hilamang Suherman. Saya Muhammad Faham Al-Rashid. Saya Muhammad Firdausya Umar. Saya Pramudito Anggraito. Pada presentasi kali ini kami akan membicarakan apa sih itu fiber optik, kenapa kita harus menggunakannya, dan gimana sih cara kerjanya. Lalu akan lanjutkan lagi tentang gimana cara kerjanya dia dari sisi indeks refraksinya, apa itu step index, apa itu single mode, multimode, apa itu numerical aperture. Nah, selanjutnya itu nanti akan dijelaskan karakteristik dari fiber optik. Itu ada degradasi sinyal sama grain atau graded index fiber. Oke, selanjutnya akan dibahas tentang sistem komunikasi fiber optik yang di dalamnya terdapat optical source, optical detector, optical amplifier, dan connection maksud saya. Selanjutnya yaitu desain optical link. Pada desain optical link di sini akan dibahas tentang power budget serta rise time budget. Dan presentasi ini akan kita akhiri dengan kesimpulan. Oke, sebelumnya masih ingat nggak kita pada saat zaman dulu kita telepon menggunakan sistem analog yang dimana semuanya menggunakan kabel ya. Kita telepon harus kebut telepon seperti ini, terus kita harus membayar menggunakan uang recehan dan sebagainya. Nah, belum terbayang pada saat zaman dahulu itu kita bisa menggunakan atau menyampaikan banyak informasi dari satu ke yang lainnya. Pada suatu saat ada suatu masa di mana kita sangat erat berkomunikasi walaupun tidak harus bertemu satu sama lain, yaitu banyaknya penggunaan telepon dan lain-lainnya itu. Oke, sebelumnya kenapa sih kita harus menggunakan fiber optik gitu kan? Jadi fiber optik ini tuh lebih bagus dalam hampir segala hal. Pertama, dia membawa lebih banyak bandwidth. Yang kedua, dia itu lebih bebas dari adanya interferensi gelombang elektromagnetik. Dan yang ketiga, yaitu karena kecepatan cahaya lebih cepat dari kecepatan elektron, maka pengiriman datanya juga pasti memiliki kecepatan yang lebih tinggi dari kabel tembaga biasa atau kabel besi biasa, logam biasa, daripada kabel fiber optik. Seperti itu. Dan juga karena desain dari kabel fiber optik ini meningkatkan keamanan, yaitu jika pada kabel logam biasa kita bisa melakukan tapping atau pemerintah bisa melakukan tapping pada saat proses penelponan, kan ada sering banyak aplikasinya, sedangkan fiber optik ini tidak bisa. Jadi dari segi keamanan atau security dia lebih baik. Nah, lalu pada tahun 1970 awalnya, perusahaan Corning itu membuat pertama kali sebuah fiber optik dengan loss yang rendah atau atenuasi yang rendah, yang memungkinkan kita pada saat ini menggunakan banyak sekali internet, atau kita sering membuka sosial media, atau bahkan di masa PJJ ini kita sering berkomunikasi jarak jauh. Nah, semua hal itu bisa terjadi karena adanya aplikasi dari kabel fiber optik. Bisa dilihat di sini bahwa satu server dengan server yang lainnya, satu tempat dengan tempat yang lainnya. Bahkan bila kita lihat pada peta Indonesia, sebenarnya terdapat banyak kabel-kabel fiber optik yang menghubungkan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Bahkan pada saat ini, kalian atau siapapun yang menonton ini telah melihat hal ini dari jauh yang menggunakan telekomunikasi itu dari kabel fiber optik ini, gitu. Bisa dilihat bahwa di sini ada kabel Indonesia IGG yang panjangnya bisa 5.000 km. Jadi kabel ini bisa sangat-sangat jauh. Gitu. Yang merupakan bisa dibilang jantung atau penghubung di antara kita semua di masa-masa saat ini. Apalagi dengan aplikasi internet dan mobile banking yang atau misalnya bisa dibilang dan sistem administrasi lain yang sangat erat dan penggunaannya yaitu internet. Gitu. Lalu apa sih itu fiber optik? Gimana bentuknya? Jadi bisa kita lihat bahwa fiber optik sebenarnya adalah dua buah substrat. Bisa dilihat itu dua substrat yang warnanya abu-abu dengan warna yang lebih transparan.
yang sebenarnya mentransmisikan cahaya. Jadi berbeda dengan kabel biasa yang dia menggunakan listrik sebagai perantara datanya, kabel ini menggunakan cahaya. Gitu. Nah, kabel ini tuh terdiri di atas dua jenis komponen, yaitu core sama cladding. Jadi core itu adalah biasanya itu sebuah silikon, yaitu berbahan sama dengan silikon pada semikonduktor lain biasanya. Dan yang luarnya itu cladding, sama juga, silika juga, tapi dia mempunyai sifat indeks refleksinya berbeda atau IOR. Bisa dilihat pada di bawah ini, dia tuh ada dua komponen utama ya, fiber core mempunyai index of refleksi sendiri dan fiber cladding dengan indeks refleksi sendiri. Di kanan dia ada grafiknya di mana core itu mempunyai indeks refraksi yang lebih tinggi daripada claddingnya. Gitu. Dan biasanya di luar tuh ada jaket. Nah, jaket ini itu tergantung pada aplikasinya. Misalnya tadi ada gambar server, biasanya dia jaketnya cuma pakai karet atau pakai bahan-bahan PVC dan sebagainya. Tapi kalau misalnya di bawah tanah, dia bisa ditambahkan logam, kabel logam dan lain-lainnya. Jadi jaket itu hanya berfungsi untuk kekuatan mekanikal, bukan kekuatan atau mempengaruhi dari transmisi datanya tersebut. Bagaimana sih cara kerja dari fiber optik tersebut gitu kan? Nah, bisa kita ambil lihat di sini, kita sebut bahwa ada suatu sinyal laser, kita coba masukkan ke dalam satu beda medium, kita ambil di sini adalah glass atau kaca. Nah, kita bisa tahu bahwa mungkin di SMA sebelumnya bahwa ada namanya refractive index atau adalah sebuah perbandingan antara kecepatan di vakum dan kecepatan di medium yang lainnya. Nah, dalam hal ini glass, index of reflection. Nah, IOR ini menyebabkan adanya sebuah fenomena unik yang dinamakan refraksi. Refraksi adalah sebuah proses di mana ada terjadinya pembangkitan cahaya atau bending of light, di mana karena akibatnya pertemuan dua IOR atau index of refleksi yang berbeda. Bisa lihat bahwa air itu kan 1 dan glass di atasnya bisa 1,3, 1,4, maka dia bisa berbengkok. Bisa kita juga amati juga bahwa dalam satu gelas kita masukkan sebuah pensil yang bisa terlihat patah. Itu terjadi dikarenakan adanya refraksi. Seperti itu. Lalu, apa hubungannya sih sama fiber optik gitu kan? Nah, ada sebuah fenomena unik di mana ketika kita meningkatkan misalnya index of refraksinya ya, sampai ke sebuah titik tertentu, maka dia tidak akan melakukan refraksi lagi. Tapi ada sebuah fenomena unik yang dinamakan total internal reflection. Nah, bukannya cahaya itu membelok, tapi di sini cahaya itu malah merefleksi atau memantulkan diri. Atau ada cara lainnya, yaitu dengan cara membengkokkan sudut masuknya sampai ke sebuah sudut yang dinamakan sudut kritikal. Maka dia tidak akan terbengkokkan, malah menjadi terrefleksikan atau terpantulkan. Nah, jadi ternyata ada dua cara ya. Yang pertama itu dengan mengatur indeks refraksinya. Kedua adalah dengan mengatur sudut masuknya sehingga dia memenuhi sudut kritikalnya. Seperti itu. Nah, lalu di sini tuh ada contoh ketika sebuah fiber optik ya, dia itu memiliki IOR atau indeks refleksi yang lebih tinggi, maka cahaya itu akan memantulkan di dalam. Jadi di dalam itu dia saling terpantulkan sampai ke ujungnya, sehingga cahaya itu bisa ditransmisikan dari ujung kabel ke ujung kabel yang lainnya. Jadi yang keunikan dari kabel ini adalah menggunakan cahaya instead of listrik untuk sebagai media transmisi datanya tersebut. Gitu. Bisa kita lihat bahwa di sini adalah sebuah contoh laser yang dimasukkan ke dalam sebuah kaca, dia memiliki indeks refleksi yang lebih tinggi, maka dia akan terpantulkan atau melakukan adanya total internal reflection atau refleksi sempurna di dalamnya. Seperti itu. Lalu, nah, kabel fiber itu ada dua jenis. Yang pertama itu single mode fiber dan multi mode fiber. Yang membedakan apa sih? Yaitu ada banyaknya gelombang atau banyaknya data yang bisa ditransmisikan di dalamnya. Bisa kita lihat bahwa di sana adalah sebuah single mode fiber yang punya jari-jari kecil. Dia itu punya kelebihan, yaitu kalau misalnya dia jari-jari kecil atau satu single mode fiber, dia mempunyai atenuasi yang rendah atau pelemahan sinyal yang rendah, sehingga
sinyal itu bisa lebih bertahan dan dari jarak yang lebih jauh. Biasanya kabel jenis ini sering digunakan pada jenis-jenis transmisi atau telekomunikasi bawah air. Misalnya tadi kabel yang di bawah air yang panjangnya beribu-ribu kilometer karena dia bisa menahan datanya hingga 100 km panjangnya. Nah, sedangkan multimode fiber itu bisa digunakan untuk lebih dari satu data atau lebih dari satu jadi ketika ada satu cahaya dia punya lebih dari satu sudut masuk ya. Nah, jadi memungkinkan untuk lebih banyak data yang ditransmisikan oleh satu kabel secara langsung. Nah, aplikasi ini itu lebih sering terdapat pada server dan aplikasi telekomunikasi kecepatan tinggi lainnya dikarenakan efisiensi dari harga, karena biasanya multimode itu lebih murah daripada yang single mode. Dan kelemahannya dia adalah dia tidak tahan jarak jauh ya. Jadi biasanya dia nggak diaplikasikan untuk sesuatu yang jauh seperti bawah air. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, ternyata penentuan dari core-nya ini tuh nggak sembarangan. Ada rumusnya. Di mana rumusnya ini adalah lambda atau panjang gelombang dari sinyal yang akan dimasukkan. Biasanya itu ada 850 nanometer, ada 1200 sama 1550 nanometer. Semua sinyal ini merah atau near infrared. Makanya kalau misalnya sering lihat di gambar-gambar ini, maka kebanyakan sinyalnya adalah berwarna laser merah. Karena gelombangnya yang memiliki sifat yang tepat. Nanti akan dijelaskan kenapa harus pakai gelombang itu. Lalu di sini ada panjang gelombang lebih besar dengan 2 VA. A ada radiusnya dengan akar NF. NF adalah indeks refraksi dari core-nya dan NC adalah indeks refraksi dari cladding-nya. Dibagi K01. K01 adalah zeroth order Bessel function yang bernilai 2,405. Nah, untuk multimode fiber, misalnya tadi kita sudah punya sebuah kabel dengan jari-jari tertentu, kita mau tahu ada berapa banyaknya mode yang bisa kita masukkan ke dalam fiber optik tersebut. Jadi rumusnya adalah N sama dengan 2 dalam kurung VA per lambda kuadrat dalam kurung NF kuadrat per NC kuadrat. Gitu. Jadi tergantung dari A-nya itu dan sumber source wavelength-nya. Kan tadi ada satu sumber, misalnya kita ambil 850 nanometer dengan berbagai macam sudut masuknya. Jadi misalnya kita ada 3 sudut masuknya, maka kita bisa tahu dari rumusnya ada berapa maksimalnya dari besarnya core dan dari besarnya gelombang masuk. Besar atau panjang gelombangnya masuk. Oke. Lalu, apa sih pentingnya kita mengetahui jari-jari core tersebut? Nah, jadi fiber optik ini mempunyai sifat yang namanya cut-off wavelength, di mana bisa lihat di gambar, nggak semua panjang gelombang itu bisa melewati kabel fiber optik dari ujung ke ujungnya. Jadi, dia bisa hilang ke cladding-nya, ke lapisan cladding-nya. Nah, makanya dengan mengatur secara teliti jari-jari dari fiber optik ini, kita bisa memastikan bahwa suatu panjang gelombang, 3 tadi yang sering digunakan, itu bisa melewati kabel dari ujung ke ujungnya, tanpa atau hanya terjadi sedikitnya atenuasi atau pelemahan. Gitu. Jadi dia tetap bisa menjaga sifat dari total internal reflection-nya itu. Oke, kita masuk ke contoh soal. Jadi contoh soal yang pertama itu adalah, misal kita mempunyai sebuah fiber optik dengan indeks 1,465 yang dilapisi oleh cladding dengan indeks 1,45, berapa maksimum jari-jari core-nya itu jika sumber atau cahaya yang ditransmisikan itu mempunyai panjang gelombang 1550 nanometer. Dan yang kedua adalah jika diganti nih, source-nya itu bukan 1550 nanometer, tapi 850 nanometer source-nya, maka ada berapa mode sih yang bisa kita masukkan ini? Ada berapa banyak variasi sudut nih yang bisa kita gunakan? Gitu. Nah, yang pertama yaitu untuk maksimum radiusnya, kita bisa gunakan rumus yang ini kan tadi, lambda lebih besar dari 2 VA akar NF kuadrat min NC kuadrat per K01. Tapi kan karena kita mau tahu berapa sih radiusnya, maka kita perlu nilai A-nya. Maka kita isolasi nilai A-nya ke kiri. Oke, berarti jadinya seperti ini, A kurang dari akar K01 lambda per 2V akar NF kuadrat min NC kuadrat. Langsung kita masukkan angka-angka yang tadi kan, 2,405, 1550, 1,465, dan 1,450. Ada 2V-nya, maka kita dapat A-nya itu kurang dari 2,84 mikrometer.
Jadi dia sangat kecil sekali ya kabelnya ya, 2,84 mikrometer. Oke, lalu kita hitung tadi kan dengan maksimum core yang tadi, maksimum core radius atau jari-jari maksimum tadi, berapa sih mode yang disupportnya dia atau yang didukungnya dia. Kita gunakan rumus yang tadi, N sama dengan dalam kurung VA per panjang gelombang kuadrat per NF kuadrat min C kuadrat. Kita langsung masukkan angka-angka yang tadi, ya, 2V panjang 2 dikali V ya, panjang radiusnya tadi kan atas, maaf, panjang jari-jarinya kan 2,84 kali 10 pangkat min 6 meter dibagi oleh 850 kali 10 pangkat min 9. Ini source-nya, yang tadi 850 nanometer. Dimasukkan lagi tadi 1,45 kuadrat dan 1,45 kuadrat. Sehingga menghasilkan sebuah nilai N yaitu 9,6. Tapi kan tidak ada yang namanya mode 0,6. Jadi kita harus bulatkan ke bawah, kita floorkan. Jadi ya kira-kira ada 9 mode atau 9 variasi masuk ke sudut atau 9 data yang bisa masuk ke dalam kabel tersebut jika sumber gelombang awalnya adalah 850 nanometer gitu. Nah, lalu gimana? Lalu spesifikasi apa sih yang sering atau yang banyak dijual di dunia ini? Nah, jadi di sini bisa kita lihat ada beberapa tipe. Di sini SMF itu adalah single mode fiber, S itu step index, dan MMF itu multi mode fiber, dan step index, dan MMF itu green. Oke, yang tadi kita bahas itu adalah step index ya, di mana indeksnya itu memiliki kenaikan dengan tajam dengan, dan sedangkan graded index fiber akan dijelaskan di subbab berikutnya. Nah, bisa kita lihat bahwa yang sering digunakan adalah 850 nanometer, 1300 nanometer, dan 1550 nanometer untuk panjang gelombangnya. Dan core diameternya bisa kita lihat bahwa single mode fiber selalu memiliki core yang lebih kecil, yaitu 5 sampai 10 mikrometer, dan yang multimode memiliki core yang lebih besar, yang 10 nanometer. Karena core yang lebih kecil memungkinkan untuk lebih terjaminnya total internal reflection untuk terjadi di setiap waktu. Jadi dia atenuasinya lebih kecil daripada multimode fiber. Seperti itu. Bisa kita lihat bahwa atenuasinya dia bisa sangat kecil sekali kan. Jika single mode fiber dia bisa mencapai 0,2 maupun 0,6 desibel per kilometer. Oke, jadi ada satu lagi nih yang namanya numerical aperture. Apa sih numerical aperture itu? Bisa kita lihat di sini ada cone ya di sini di ujung-ujungnya itu. Numerical aperture adalah batas sudut maksimal sebuah gelombang itu bisa masuk ke dalam fiber optik tanpa terjadinya loss atau adanya kecacatan internal reflection. Jadi cone ini adalah maksimum sudut masuknya ya. Hal ini sangat penting kalau misalnya kita mau menggunakan fiber dengan jenis multimode karena dia menggunakan variasi sudut. Maka kita harus tahu nih sudut maksimalnya berapa agar tidak terjadinya loss dari sinyal tersebut. Oke, bisa dilihat bahwa N0 ini adalah indeks refraksi dari udara, atau misalnya yang bisa kita sering gunakan itu di Indonesia adalah laser atau laser sumber itu dengan dia bertemu dengan fibernya itu. Nah, NF itu adalah fibernya dan NC adalah core-nya itu, core tersebut. Oke. Nah, lalu di sini kita bisa menggunakan hukum Sinelius atau NO sama dengan sin theta A sama dengan NF sin theta B. Hukum Sinelius ya, NO sin theta A, NF sin theta B. Lalu sebenarnya ada rumus untuk penentuan sudut kritikal nih, di mana sudut kritikal itu sama dengan NC per NF. Jadi NC-nya berapa dan NF-nya itu berapa. Jadi dalam sebuah bidang itu mempunyai dua indeks refleksi, dibandingkan dibagi saja beda indeks refleksi itu, maka akan dihasilkan nilai dari sudut kritikal tersebut. Lalu bisa kita lihat bahwa sin theta C di sini itu sama dengan cos theta B ya. Nah, kita bisa gunakan juga sebuah sifat sin kuadrat theta B ditambah cos kuadrat theta B sama dengan 1. Lalu kita masukkan N0 sin theta A, kita ganti dalam ini dengan rumus yang ini, yang menghasilkan sama dengan NF akar 1 min sin kuadrat delta C. Di mana ini sudah diganti dengan nilai yang ini. Lalu kita otak-atik dengan menggunakan sudut kritikal, sudut sin kuadrat C, kita bisa ganti dengan menggunakan NF kuadrat min NC kuadrat per
N0. Tadi N0 dia sudah ke bawah ya, dengan menentukan sin theta A. Jadi sin theta A ini sama dengan rumus dari numerical aperture yang tadi. Oke, kita kembali lagi ke contoh soal. Jadi, let's find. Kita cari sudut kritikal di dalam sebuah fiber yang terdapat di example yang sebelumnya. Tadi example yang tadi contoh soal 1. Lalu kita cari berapa sih acceptance angle-nya dan numerical aperture tadi. Jadi maksimum sudutnya, dan dari maksimum sudut itu berapa nilai numerical aperture-nya. Langsung kita hitung saja dengan menggunakan rumus yang tadi. Bisa kita lihat bahwa sudut kritikal rumusnya adalah NC atau yang shading tadi dibagi NF. Sudut core tadi. Nah, theta A ini sama dengan sin, kan kita mau ngambil sudutnya kan, jadi sin min 1 atau kebalikannya, atau arcus sin dari kedua nilai awal itu 1,450 dibagi 1,465, sehingga dihasilkan sudut kritikal adalah 81,8 derajat. Ini sudut maksimum yang berada di dalam fibernya agar dia itu tetap terjadinya total internal reflection. Lalu yang kedua adalah berapa sih numerical aperture-nya? Kita menggunakan rumus yang tadi ya, theta A sama dengan sin kebalikan ini, dihasilkan sebuah ini, theta A, dan dihasilkan sebuah acceptance angle-nya atau angle masuknya itu bernilai 12,1 derajat. Seperti itu. Nah, lalu kita tahu nih ternyata maksimum sudut masuknya itu adalah 12,1 derajat untuk masuk ke dalam fiber optik ini. Lalu kita bisa hitung numerical aperture ini berapa sih? Kan tadi ada 12,1 derajat. Numerical aperture rumusnya adalah sin dari acceptance angle yang tadi, sin theta A. Nilai dari sin 12,1 derajat itu adalah 0,209. Jadi numerical aperture adalah 0,209. Seperti itu. Jadi sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan atau kesalahan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pramudito Anggraito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Pramudito Anggraito akan melanjutkan materi mengenai signal degradation. Nah, pada fiber optik ini bisa terjadi signal degradation. Akibatnya, kinerja dari fiber optik tersebut akan menjadi terganggu ataupun berkurang. Nah, degradasi sinyal ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama itu ada dispersi sama atenuasi. Nah, untuk dispersi sendiri itu adalah efek pelebaran pulse yang terjadi di sepanjang saluran pada fiber optik. Nah, efek ini disebabkan oleh adanya perbedaan waktu perambatan pulse antara mode-mode di fiber optik. Nah, di fiber optik itu ada dua jenis mode, ada multi mode sama single mode. Nah, kalau misalkan biasanya itu fiber optik itu ada multi mode. Nah, pulse-pulse tersebut akan merambat pada mode-mode yang tadi dengan arah panjang dan juga kecepatannya itu berbeda-beda, sehingga menyebabkan waktu yang dibutuhkan pulse itu untuk mencapai output dari fiber optik semakin berbeda, sehingga menyebabkan adanya gap antara pulse yang terjadi. Nah, ini contohnya, misalkan ini ada sinyal biasa seperti ini. Nah, kalau misalkan itu ada dispersi, maka pulse-pulse tersebut akan seperti ini. Nah, ini menyebabkan kinerja dari fiber optik itu akan berkurang. Nah, yang kedua itu adanya atenuasi. Atenuasi ini adalah fenomena penurunan level atau daya sinyal setelah sinyal tersebut melewati jarak tertentu pada fiber optik. Maksudnya gimana? Misalkan ini ada pulse-nya nih. Nah, kalau misalkan ini sebesar ini, kalau misalkan ada atenuasi, maka kinerjanya itu seperti ini. Nah, ini jadi kayak lebih berkurang. Nah, atenuasi ini disebabkan oleh tiga hal. Pertama, absorption, scattering loss, dan bending loss. Kalau absorption ini penyerapan elektron atau atom menjadi diubah menjadi energi panas atau yang lainnya. Nah, pada absorption ini sering terjadi pada electron absorption sama vibrational absorption. Nah, yang kedua itu disebabkan oleh scattering loss. Nah, scattering loss ini disebabkan karena pada saat elektron bergerak, elektron tersebut tidak memungkinkan elektron tersebut akan saling bertabrakan.
Nah, efek dari tabrakannya tersebut, elektron tersebut akan kehilangan energi atau diserap energinya menjadi panas. Nah, yang ketiga itu adanya bending loss. Nah, bending loss di sini biasanya terjadi karena faktor dari kualitas fiber optiknya tersebut. Kalau misalnya faktor kualitasnya itu buruk, maka kinerjanya akan buruk juga. Nah, di sini ada contoh atenuasi pada silika fiber. Nah, di sini tuh terlihat pada panjang 1400 nanometer terjadi peningkatan atenuasi. Pada data di buku ini, hal ini disebabkan adanya absorption getaran akibat kontaminasi OH- pada fiber optik tersebut. Nah, tapi pada sekitar 1550, atenuasi yang diakibatkan oleh OH ini akan berkurang karena pembuatan atau kualitas dari fiber optiknya tersebut lebih bagus pada panjang gelombang di sekitar sini dibandingkan dengan di sini. Gitu. Nah, selanjutnya untuk mengurangi dispersi pada signal degradation itu bisa digunakan oleh dua hal. Pertama, menggunakan jenis fiber graded index sama step index fiber. Nah, untuk graded index ini gambar grafiknya itu seperti ini, dia tuh melingkar gitu. Melingkar. Kalau misalkan step index ini cahayanya itu akan masuk, terus ini itu menjadi step-step, terus memantul gitu. Ini step-stepnya. Nah, pada graded index ini disarankan banget untuk dipakai pada fiber berjenis multimode, sedangkan pada step index ini disarankan untuk menggunakan pada single mode fiber. Kenapa? Karena efek dispersi pada step index fiber ini tidak begitu berkurang karena pergerakan modenya itu berbeda-beda. Nah, ini nih dispersinya tuh masih ada tidak banyak berkurang. Kalau misalkan di gradient index ini berkurangnya cukup banyak. Nah, selanjutnya kita akan membahas sistem komunikasi pada fiber optik. Nah, sistemnya itu ketika ada sumber sinyal elektrik, seperti baik itu analog maupun digital, dia itu masuk ke dalam sini, dan sinyal tersebut nanti akan diatur jumlahnya melalui konektor ini. Nah, pada saat sudah diatur, sinyal tersebut akan bergerak mengalir sampai ke output di sini. Nah, jika jarak komunikasinya itu melebihi 50 km, nah sinyal tersebut harus diamplifikasi menggunakan repeater di sini. Nah, repeater di sini terbuat dari optical detector, signal amplifier, sama optical source. Nah, selanjutnya pada optical source sendiri itu ada dua tipenya. Pertama itu ada dari LED sama laser diode. Nah, di sini tuh ada contohnya itu LED. Nah, ketika pada kondisi forward bias, elektron akan bergerak ke energi state yang lebih tinggi. Nah, sedangkan kalau misalkan reverse bias, si elektron tersebut akan kembali bergerak ke energi state yang lebih rendah. Hal tersebut terjadi karena pada forward bias elektron melepas foton atau cahaya, atau juga karena elektron itu melepas fonon atau bisa berupa panas. Nah, di sini kalau misalkan forward bias, dia itu akan melepaskan panas. Tuh. Fungsi bahan semikonduktor pada LED ini untuk membentuk majority yang banyak pada rangkaian. Nah, jika kita memakai bahan silikon atau indirect semiconductor, itu mengakibatkan pada rangkaian itu elektronnya itu tidak mudah foton untuk keluar dari silikon. Sedangkan kalau misalkan menggunakan gallium arsenide atau direct semiconductor, nah itu sangat bagus untuk menghasilkan foton. Nah, selanjutnya itu pada LED sendiri itu pada fiber optik itu banyak digunakan LED yang dapat dibentuk pada konfigurasi surface emitting.
Yang contohnya itu seperti burus LED. Nah, di sini ada contoh bentuk dari burus LED-nya. Nah, di sini ada struktur dari fiber optik burus LED. Di sini ada substrate-nya, ini N-type, ini P-type. Di sini ada metalnya, ini epoxy, sama ini fibernya. Nah, pada di sini itu sumbernya itu terletak pada substrate-nya. Nah, karena agar si fiber tersebut ini terletak dekat dengan si ini. Jadi pas kata sumbernya itu menghasilkan cahaya, si fibernya ini bisa langsung ke sana. Tuh. Nah, fiber ini terletak di epoksi dan mempunyai lebar laser itu sekitar 120 derajat. Nah, karena terlalu luas, maka dengan menambahkan lensa fokus antara PN junction di sekitar sini, nah ini membuat coupling cahaya dengan fibernya itu lebih efisien. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara kerja dari burus LED. Nah, pada di sini burus LED-nya itu sumber cahayanya itu akan terletak pada active region-nya. Di sini ada P-type, yang negatif P-type sama positif P-type. Di sini ada metal, ini epoxy, sini edge structure sama substrate yang terbuat dari N-type. Nah, cara kerjanya itu pada active region itu cahaya akan langsung ke sana dengan melewati P-type terus sama dipengaruhi oleh ini dua. Nah, di dalam ini tuh yang disebut surface LED-nya tuh ini tuh ada surface-nya. Ini adalah surface-nya. Nah, untuk lebar cahaya yang masuk ke dalam fiber ini, yaitu lebarnya tuh 120 derajat. Kenapa? Karena misalkan ini pada surface-nya nih. Nah, di sini ini surface-nya. Nah, ketika si cahaya masuk, nah di sini tuh ada pelebaran cahayanya. Nah, di sini tuh lebarnya itu 120 derajat. Nah, edge di sini itu fungsinya untuk mengurangi jarak active region di sini dengan surface LED-nya. Begitu cara kerja dari burusnya. Nah, yang kedua itu ada jenis semikonduktor laser atau yang kita pakai di sini itu jenisnya itu GAAS. GAAS. Nah, pada laser di sini itu bedanya sama burus yang tadi itu, dia itu dapat mengemisi cahaya dengan lebar sinarnya itu sekitar 30 derajat. Nah, dibandingkan dengan burus LED, coupling pada fiber efektifnya itu pada fibernya itu lebih efektif. Kemudian lebar sinyalnya itu lebih sempit dan output cahayanya itu bisa menyebabkan cahayanya itu lebih cerah. Nah, hal-hal tersebut menyebabkan laser ini itu lebih mahal dibandingkan dengan burus LED. Pada M+ sama P+ di sini itu nantinya akan didoping tinggi agar bisa membentuk jalur konduktif dari metal menuju ke active region-nya. Nah, pada sini tuh nanti akan didoping tinggi, nah akan membentuk jalur untuk bisa dari metal ke active region-nya. Sedangkan untuk lapisan P di sini sama N di sini itu nanti di forward bias. Nah, ketika di forward bias ini, elektron yang sudah di lacing region, ini lacing region-nya. Jadi dari sini tuh nanti ke sini. Nah, kalau misalkan ada di lacing region, nah elektron tersebut nanti akan sulit untuk bergerak kembali ke energi state yang lebih rendah. Jadi kalau misalkan di doping tinggi, elektron nanti akan pindah ke active region. Nah, caranya berpindah itu dengan cara si N sama P-nya di sini nanti akan di forward bias sehingga elektron itu bisa berpindah ke daerah lacing region-nya.
Nah, ini ada perbedaan antara LED dengan laser diode. Untuk panjang optikalnya itu, LED itu panjangnya sekitar 800 sampai 1300. Kalau misalkan laser diode itu lebih panjang, 1300 sampai 1500. Untuk lebar spektral. Nah, untuk range-nya itu pada LED 200 sampai 20 sampai 100, sedangkan lasernya itu 1 sampai 5, untuk tipikalnya itu DP50 ini 3, dan seterusnya. Nah, hal ini menyebabkan LED itu lebih murah, sedangkan pada laser diode itu lebih mahal untuk harganya. Nah, untuk biasanya itu digunakan untuk short path, moderate, sama moderate data rates. Kalau misalkan laser diode itu biasanya digunakan pada yang lebih panjang gelombangnya. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Telah dijelaskan bahwa ini merupakan struktur dari optical fiber communication. Ketika sinyal listrik melalui light source atau optical source, sinyal tersebut akan ditransformasikan menjadi sinyal cahaya agar dapat ditransmisikan pada kabel fiber. Kemudian untuk mentransmisikan sinyal cahaya dengan jarak lebih dari 50 km, dibutuhkan amplifier agar tidak terjadi pelemahan pada sinyal cahaya yang menyebabkan sinyal cahaya menghilang dalam proses transmisi. Yang menyebabkan sinyal cahaya menghilang dalam proses transmisi. Nah, jika kita melihat struktur repeater, terdapat fotodetektor, amplifier, dan light source. Fotodetektor berfungsi untuk mengubah sinyal cahaya menjadi sinyal listrik. Kenapa hal ini dilakukan? Karena amplifier yang berada di sini hanya dapat menguatkan sinyal listrik atau elemen listrik. Setelah dilakukan penguatan, sinyal listrik akan diubah lagi menjadi sinyal cahaya, lalu kemudian ditransmisikan melalui kabel fiber. Sebelum membahas repeater lebih jauh, saya akan menjelaskan mengenai fotodetektor atau optical source. Telah disebutkan, optical detector merupakan alat yang berfungsi untuk mendeteksi sinyal cahaya, kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik. Detektor yang digunakan terbagi atas dua, yakni pin photodiode dan avalanche photodiode. Oke, lanjut. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur dan kerja dari pin photodiode. Nah, pin photodiode terdiri dari katoda dan anoda. Terdapat pula semiconductor N-type dan P-type. N-type dan P-type. Kemudian terdapat semiconductor intrinsic. Kalau teman-teman belum tahu apa itu semiconductor intrinsic, semiconductor intrinsic merupakan semiconductor yang masih murni, belum didoping dengan unsur lainnya. Nah, pin photodiode ini sebenarnya mirip dengan PN junction. Ketika diberi reverse bias, akan terbentuk depletion layer di daerah ini. Hanya saja yang menempati daerah ini adalah intrinsic, semiconductor intrinsic. Alasan unsur intrinsik ditempatkan pada daerah ini adalah ketika belum diberi reverse bias. Ketika belum diberi reverse bias, sudah terbentuk depletion layer di daerah ini. Oke. Sudah terbentuk daerah depletion layer di daerah ini. Sehingga untuk membentuk depletion layer yang sempurna hanya memerlukan tegangan reverse bias yang kecil. Ya. Hanya butuh tegangan reverse bias yang kecil. Kalau dibandingkan dengan PN junction. Alasan mengapa diperlukan daerah depletion layer, karena sinyal cahaya berupa foton hanya dapat ditransformasikan pada daerah depletion layer
pada daerah deposition layer ini. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari pin photodiode ini. Jadi ketika sinyal cahaya datang berupa foton melewati depletion layer di sini, nah foton akan tercapture. Kemudian elektron dan hole pada foton akan tereksitasi. Elektron dan hole akan ini elektron dan hole akan tereksitasi dari foton. Nah, elektron akan menuju n-type karena pada n-type sudah kelebihan elektron, sudah banyak elektron, maka sebagian elektron akan berpindah menuju anoda. Nah, dia akan menuju ke anoda. Begitu pula dengan hole, dia akan menuju pada p-type. Karena p-type sudah kelebihan hole, maka hole ini akan menuju ke katoda. Oke. Nah, dari kedua fenomena ini timbul sinyal listrik. Begitulah cara pin photodiode mengubah sinyal cahaya jadi sinyal listrik. Oke, selanjutnya kita akan membahas detektor yang kedua, yakni APD atau off-lens photodiode. Konfigurasi struktur dari APD sangat mirip dengan photodiode. Perbedaannya adalah reverse bias yang ditetapkan sangat besar agar menyebutkan efek ionisasi. Nah, kita lihat ketika foton datang, pada daerah deposition layer akan terjadi eksitasi elektron dan hole dari foton ini. Nah, jika foton yang datang semakin banyak, maka jumlah elektron dan hole yang tereksitasi semakin banyak pula. Begitu pula reverse bias yang diberikan. Ketika semakin ditingkatkan, maka jumlah elektron dan hole yang tereksitasi semakin banyak. Maka dapat kita simpulkan bahwa jumlah foton yang datang berbanding lurus dengan elektron dan hole yang tereksitasi. Oke, sini dapat kita lihat perbandingan antara kedua detektor ini. APD memiliki respon yang lebih baik dibanding pin photodiode, sedangkan dalam hal rest time dan sensitivitas, kemampuan keduanya hampir sama. Untuk kemampuan menanggulangi noise, pin photodiode lebih unggul dibanding avalanche photodiode. Oke, selanjutnya masuk ke bagian repeater dan optical amplifier. Seperti yang telah saya jelaskan di awal bahwa repeater ini berfungsi untuk melakukan penguatan pada sinyal. Seiring perkembangan teknologi, repeater tidak digunakan lagi atau jarang digunakan karena strukturnya yang seperti ini. Nah, strukturnya yang seperti ini. Karena strukturnya yang seperti ini, cost yang dikeluarkan untuk membuat repeater sangat besar karena terdiri dari 3 komponen, yakni pin photodiode, amplifier. Pin photodiode itu berfungsi untuk mengubah sinyal cahaya menjadi sinyal listrik agar dapat dikuatkan oleh amplifier. Kemudian yang ketiga, sinyal listrik tersebut akan ditransformasikan lagi menjadi sinyal cahaya agar dapat ditransmisikan kembali pada kabel fiber.
Oke. Jika kita melihat struktur dari optical fiber communication yang awal, terdapat dua fotodetektor. Ini. Maka dari itu, untuk mengurangi cost, para ilmuwan telah menemukan detektor yang lebih baik, yang lebih efisien dibanding repeater ini, yakni EDFA. Atau Erbium Doped Fiber Amplifier. Nah, EDFA ini memiliki banyak keuntungan, yakni biaya yang digunakan untuk membuatnya lebih murah, memiliki gain yang besar, dan noise yang rendah. Dapat dilihat strukturnya terdiri dari isolator yang berfungsi untuk menekan osilasi laser dan mencegah feedback dari lasernya. Kemudian WDM atau Wavelength Diffusion Multiplexing yang merupakan teknologi yang lebih efisien karena dapat meningkatkan kapasitas transmisi atau bandwidth tanpa perlu menambah jumlah kabel. Di dalam teknologi ini terdapat pump LD yang berfungsi untuk memberikan energi tambahan pada elektron, sehingga elektron dapat berpindah dari pita valensi menuju pita konduksi. Nah, jika kita apply animasinya, dia memberikan energi tambahan pada elektron sehingga dia berpindah dari pita valensi ke pita konduksi. Nah, kemudian karena elektron yang memiliki sifat cenderung untuk menempati level energi yang lebih rendah, maka dia berpindah dari pita konduksi ke pita valensi. Nah, perpindahan ini menghasilkan cahaya gelombang dengan fasa dan arahnya yang sama dengan sinyal. Kemudian sinyal tersebut digandingkan dengan cahaya tersebut, kemudian menabrak atom erbium yang terdapat pada core dari EDFA. Nah, ketika menabrak erbium tersebut, maka terjadilah penguatan terhadap sinyal tersebut. Oke, berikutnya penjelasan mengenai koneksi. Koneksi terbentuk dari hubungan optical source ke kabel fiber, hubungan kabel fiber ke optical source, ke optical detector, dan jarak antara kabel fiber. Nah, setiap koneksi harus memperhatikan keselarasan jalur optik dan pantulan celah udara celah udara yang harus berkurang. Ini dapat dilihat setiap koneksi memiliki loss. Hubungan LED to MMF atau multi-mode fiber memiliki loss sebesar 12 desibel. Kemudian LED to SMF atau single mode fiber memiliki loss lebih dari 32 desibel. Kemudian laser to SMF memiliki loss 2 desibel. Kemudian fiber to detector memiliki loss 1,5 desibel. Kemudian hubungan antara fiber to fiber connector memiliki loss 0,7 desibel. Fiber to fiber splice memiliki loss 0,05 desibel. Nah, hal ini menunjukkan teknologi kabel fiber masih butuh untuk pengembangan lebih lanjut untuk mengurangi loss antara alat optical fiber. Pada bab berikutnya akan dibahas mengenai fiber link design yang akan dijelaskan oleh teman saya, Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mempelajari dasar tentang fiber optik,
serta sistem komunikasinya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan tentang pembahasan optical link design atau desain koneksi optik. Sebenarnya, hal apa saja sih yang harus diperhatikan sebelum mendesain koneksi optik? Tentunya, yang pertama power budget, dan kedua rise time budget. Power budget. Power budget diperhitungkan untuk memastikan apakah sumber cahaya mengeluarkan daya yang cukup agar sinyal dapat terdeteksi hingga ke detektor. Nah, sebenarnya kenapa power budget ini sangat penting diperhatikan sebelum mendesain koneksi optik? Karena fiber optik, meskipun dia transparan, dia tetap memiliki indeks bias, yang mana lama-kelamaan cahaya yang masuk akan semakin redup. Nah, dari sini ada berbagai macam tabel setiap jenis koneksi dari fiber optik serta signal loss-nya. Pertama, LED ke MMF sebesar 12 desibel, LED ke SMF lebih besar dari 3,2 desibel, dan seterusnya. Di sini, MMF memiliki loss yang sangat besar karena setiap cahaya yang masuk, dia dapat terdistorsi ke berbagai arah. Makanya itu, MMF ini hanya digunakan untuk koneksi fiber optik yang jarak dekat. Kemudian ada SMF. SMF ini nilai loss-nya lebih kecil. Sehingga SMF ini sangat cocok digunakan untuk long distance connection atau koneksi optik yang jarak jauh. Kemudian, jenis sumber cahaya yang digunakan dalam fiber optik juga sangat berpengaruh terhadap sinyal loss, di mana laser memiliki sinyal loss paling kecil. Kemudian ada VCSEL, dan yang sinyal loss yang paling gede yaitu LED. Kenapa sumber cahaya LED ini loss-nya sangat besar? Karena cahaya LED dia tidak terfokus di satu titik, sehingga otomatis cahayanya juga lama-kelamaan akan redup. Kemudian detektor yang digunakan sendiri bagus atau tidaknya berpengaruh terhadap sinyal loss dalam sistem fiber optik. Kemudian, jenis konektor yang digunakan untuk menghubungkan dua kabel fiber juga ikut berpengaruh dalam menambah loss. Di sini terdapat konektor untuk menyambungkan dua fiber, serta terdapat splice. Konektor memiliki loss yang lebih besar daripada splice. Hal ini terjadi karena konektor sambungannya non-permanen, sedangkan splice digunakan fusion dua kabel fiber. Sebaiknya, untuk koneksi jarak jauh seperti koneksi bawah laut, sebaiknya dihindari penggunaan konektor seperti ini. Lebih baik menggunakan amplifier untuk menguatkan sinyalnya. Nah, pada koneksi jarak jauh, cahaya masuk tuh lama-kelamaan bisa hilang. Itulah sebabnya digunakan amplifier. Oh ya, hal loss signal ini disebut attenuation. Selain itu, signal loss juga dapat terjadi karena pemantulan pada multimode fiber, pemantulannya tidak sempurna, sehingga bisa saja terjadi dua cahaya yang terbaca oleh detektor. Contoh kasus, dibutuhkan optical link untuk mentransmisikan data dengan jarak setidaknya 1 km.
Sumber yang digunakan ialah LED 850 nanometer dengan daya 1 mW. Tipe yang digunakan adalah multimode step index. Asumsikan terjadi loss 12 desibel pada sumber ke fiber, 4 desibel loss yang terjadi pada 1 km fiber, 1,5 desibel loss pada fiber ke detektor, serta 0,7 desibel pada konektor sumber dan detektor pigtail. Sistem yang akan digunakan harus terdapat margin untuk mengatasi loss yang tak terduga dengan rentang 3 hingga 10 desibel. Nah, margin ini disediakan karena menggunakan multimode. Asumsikan marginnya 8 desibel. Tahap pertama dalam menentukan power budget yaitu tentukan dulu berapa signal loss yang dimiliki oleh sistem. Pertama ada sumber, kemudian sambungan sumber ke fiber 12 desibel, kemudian ada konektor pada sisi sumber 0,7 desibel, dan seterusnya hingga margin 8 desibel. Nah, dari sini didapat total signal loss yang dapat terjadi pada sistem yaitu minus 26,9 desibel atau setara 2,04 mikrowatt. Nah, dari sini dibutuhkan setidaknya minus 26,9 desibel untuk sensitivitasnya atau sekitar 2,04 mikrowatt power budget. Nah, pin fotodioda akan digunakan. Nah, pin fotodioda ini memiliki sensitivitas minus 35 desibel. Nah, ini udah sesuai banget, udah jauh lebih besar daripada sensitivitas yang hilang. Kemudian, rise time budget. Rise time budget diperhitungkan untuk memverifikasi bahwa sinyal yang diterima tidak terdistorsi secara fatal. Sinyal yang ditransmisikan dalam fiber optik dapat dalam bentuk analog maupun digital. Untuk transmisi jarak dekat, sinyal dapat menggunakan bentuk analog juga dalam bentuk digital. Untuk sinyal analog hanya untuk jarak dekat karena sinyal analog bentuk sinyalnya continuous. Ada beberapa nilai yang dapat saling berinterferensi jika digunakan untuk sinyal jarak jauh. Kadang juga terdapat atenuasi. Maka dari itu, sinyal jarak jauh hanya bisa dalam bentuk digital, yaitu 0 dan 1. Transmisi dengan bandwidth besar juga hanya dalam bentuk digital. Sinyal digital dapat ditransmisikan dengan berbagai metode. Salah satunya yaitu return to zero, di mana dalam satu periode dibagi dua. Setengahnya akan berisi informasi baik 0 maupun 1 dan setengahnya lagi yaitu di sini sinyal 0. Nah, sinyal 0 ini digunakan sebagai buffer di antara informasi. Kenapa buffer ini dibutuhkan? Karena pada dasarnya setiap sumber cahaya itu tidak sempurna, maka dibutuhkan waktu sebelum dia bisa mencapai informasi satu. Nah, delay waktu ini disebut rise time, yaitu waktu yang dibutuhkan sehingga dia mencapai titik 1. Kemudian begitu juga pada saat sinyal 0, dia juga butuh waktu. Sehingga pada kondisi nyatanya dia akan berbentuk seperti ini kurang lebih. Sehingga kalau diteruskan menjadi seperti ini. Nah, untuk informasi yang dianggap satu yaitu jika amplitudenya lebih dari setengah.
Kemudian distorsi sinyal. Distorsi sinyal dapat disebabkan oleh efek dari dispersi yang terjadi sepanjang transmisi fiber. Lalu rise time yang terjadi pada sumber, fiber maupun detektor. Durasi sinyal tiap periode data akan melebar jika rise time-nya besar. Distorsi yang berlebihan ini dapat menyebabkan kesalahan deteksi pada bit. Toleransi Baire atau bit error rate yang diterima yaitu 1 setiap 10 pangkat 9 bit atau terdapat Baire dalam 10 pangkat min 9. Nah, di sini bisa terlihat bahwa awalnya sinyal dalam bentuk digital diterima oleh sumber cahaya. Kemudian sumber cahaya menyalakan lampu dan mengirimkannya menuju fiber. Kemudian sinyal diterima oleh light detector. Di sini terlihat sudah mulai terjadi distorsi, di mana yang seharusnya sinyal 0 bisa berubah menjadi setengah. Nah, kemudian diperparah jika light detector tersebut tidak sempurna juga, sehingga di sini dapat terlihat sinyalnya menjadi 1, 1, 1, bukan 1, 0, 1 seperti yang ada di awal. Kemudian ada contoh kasus. Diketahui sinyal dengan format return to zero dengan kecepatan 20 kali 10 pangkat 6 bit per second atau 20 megabit per second. Asumsikan sensitivitasnya minus 35 desibel pada receiver untuk 10 pangkat min 9 bit error rate. Tentukan response time pada transmitter, receiver, dan fiber untuk menentukan rise time budget. Diketahui pula response time total kurang dari setengah periode. Kemudian response time untuk transmitter yaitu 10 nanosecond. Lalu response time untuk receiver 0,3 nanosecond. Lalu delta T intermodal yaitu 5 nanosecond setiap 1 km. Kemudian yang terakhir response time kromatik yaitu 15 nanosecond tiap 1 km. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Pertama bitrate-nya, sensitivitasnya, response time, kemudian konektor dan splice yang dapat diabaikan. Tahap pertamanya yaitu tentukan periodenya. Periode yaitu 1 per bps atau 1 per 20 kali 10 pangkat 6 yang menghasilkan 50 nanosecond. Kemudian cari response time dari fiber yaitu dengan menggunakan rumus resultan dari response time intermodal dan response time kromatik, sehingga menghasilkan response time sebesar 15,8 nanosecond. Kemudian setelah dapat dicari total response dari sistem, yaitu resultan dari response time fiber, transmitter, dan receiver, yaitu sebesar 18,7 nanosecond. Kemudian kita lakukan pembuktian apakah response time totalnya kurang dari setengah periode. Setengah periodenya yaitu 50 nanosecond. Kemudian terbukti 18,7 lebih kecil dari 25 nanosecond. Setelah itu dapat ditentukan pula batas maksimal dispersi fiber oleh sistem. Yang rumusnya adalah setengah periode kuadrat dikurang response time transceiver dikurang response time receiver akan menghasilkan batasnya yaitu 22,9 nanosecond. Sehingga dapat diperoleh panjang maksimal kabel fibernya yaitu sebesar 1,45 km. Nah, hasil ini jauh lebih kecil daripada perhitungan power budget yang ada di awal yaitu sebesar 3 km. Oke, akhirnya kita sudah sampai pada tahap kesimpulan. Nah, kita rewind lagi ke awal. Jadi, gimana sih cara kerja fiber optik?
ternyata dia itu sangat erat loh dengan indeks refraksi, bahwa dengan menggunakan sifat refraksi di antara dua material, kita bisa mentransmisikan suatu cahaya dari ujung ke ujung. Dan tentunya menggunakan fiber optik yang menggunakan step index di sini adalah yang bisa kita lihat dari tadi. Step index adalah sebuah fiber optik yang mempunyai dua indeks refraksi yang sangat-sangat tajam perubahannya. Nah, lalu tadi juga disebutkan bahwa ada dua jenis fiber optik, yaitu single mode yang hanya mentransmisikan satu jenis atau satu sumber data saja, dan multimode yang bisa lebih dari satu sumber data. Dan akhirnya tadi pada bab 1 ada yang namanya numerical aperture, atau adalah sudut maksimal sebuah sinyal untuk masuk ke dalam fiber optik. Nah, untuk kesimpulannya, pada fiber optik dapat terjadi signal degradation yang disebabkan oleh dua hal, yaitu dispersi sama atenuasi. Nah, untuk mengurangi dispersi pada fiber optik dapat menggunakan jenis graded index fiber untuk fiber yang jenisnya itu multimode, sedangkan untuk step index fiber itu untuk jenis fiber yang single mode. Nah, pada sistem komunikasi fiber optik itu terdapat dua jenis optical source, yaitu LED dan laser diode. Nah, untuk LED pada fiber optik itu terdapat jenis LED yang dapat mengkonfigurasi surface emittingnya, contohnya itu boros LED. Nah, untuk perbedaan LED dengan laser diode itu memiliki keunggulan yang penting dibandingkan dengan LED. Contohnya itu salah satunya itu optical wavelength-nya. Laser diode itu lebih panjang, sedangkan dan juga efisiensi coupling pada laser diode itu juga lebih baik dan lain-lainnya. Nah, keunggulan tersebut itu menyebabkan harga dari laser diode itu lebih mahal dibandingkan dengan LED. Nah, untuk penggunaannya, LED digunakan dalam fiber yang path-nya itu lebih pendek dan dapat mengirimkan data maupun sinyal dalam range yang menengah. Sedangkan pada laser diode itu digunakan dalam fiber yang path-nya itu panjang dan dapat mengirimkan data sinyal yang lebih besar ataupun lebih banyak. Bagian berikutnya dari optical fiber system adalah optical detector, di mana alat ini berfungsi untuk mendeteksi sinyal cahaya, kemudian mentransformasikan sinyal cahaya tersebut menjadi sinyal listrik. Nah, sinyal optical detector itu terdiri dari dua detektor, yakni pin photodiode dan avalanche photodiode. Bagian optical berikutnya adalah optical amplifier, di mana optical amplifier ini berfungsi untuk menguatkan sinyal jika kita ingin mentransmisikan sinyal sejauh 50 meter atau lebih dari itu. Nah, optical amplifier ini terdiri dari dua, yakni repeater dan RFA atau erbium doped fiber amplifier. Nah, semua bagian dari optical detector itu, maksud saya bagian dari optical system itu terkoneksikan, namun koneksi tersebut masih memiliki noise, sehingga masih perlu untuk pengembangan dalam optical fiber system ini. Kesimpulan dari optical link design yaitu ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum mendesain koneksi fiber optik. Pertama, perhatikan power budgetnya. Power budget sendiri untuk memastikan apakah sumber cahaya mengeluarkan daya yang cukup agar sinyal dapat terdeteksi hingga ke detektor. Lalu perhatikan juga atenuasi serta sinyal loss yang dapat terjadi. Untuk beberapa sumber cahaya memiliki loss yang lebih sedikit seperti laser dibandingkan LED. Kemudian single mode fiber untuk koneksi jarak jauh memiliki signal loss yang lebih sedikit. Lalu hal yang kedua harus diperhatikan yaitu rise time budget. Untuk memverifikasi bahwa sinyal yang diterima tidak terdistorsi secara fatal. Nah, data dapat ditransmisikan dalam bentuk analog maupun digital. Salah satu bentuk transmisi digital yaitu dengan metode return to zero, di mana dapat memfasilitasi sebuah buffer di antara informasi data. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.